Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok C dan subkelompok yaitu C2. Perkenalkan saya Muhammad Al-Muhadi C24012310010 dan sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Kenanci, NIM saya D2401231021. Ya, pada hari ini kita akan melakukan praktikum yaitu fermentasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi dengan berbagai substrat. Ya, begitu. Selamat menyaksikan dan inilah prosedurnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan 5 buah botol atau wadah lain yang digunakan untuk menyimpan bahan percobaan. Yang kedua, kita perlu menyiapkan 5 buah balon yang akan digunakan nantinya untuk menghitung kadar CO2 yang dihasilkan. Kemudian, pada masing-masing botol kita membedakan substrat yang akan diuji. Yang pertama, pada botol pertama kita siapkan sukrosa sebanyak 10 gram ditambah dengan air sebanyak 100 ml. Pada botol kedua kita perlu menyiapkan ragi sebanyak 5 gram ditambah dengan sukrosa 10 gram ditambah dengan air 100 ml dengan suhu panas. Kemudian pada botol ketiga kita perlu menyiapkan ragi sebanyak 5 gram ditambah air sebanyak 100 ml. Kemudian pada botol keempat kita gunakan ragi sebanyak 5 gram ditambah dengan sukrosa sebanyak 10 gram ditambah dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian pada botol kelima, botol terakhir, kita gunakan ragi sebanyak 5 gram ditambah dengan terigu sebanyak 15 gram dan juga ditambah dengan air sebanyak 100 ml. Baik, langkah pertama harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan air kepada masing-masing botol dengan jumlah air yang sama, suhu yang sama, dan juga dengan sumber air yang sama. Jika sudah, mari kita masukkan masing-masing substrat yang akan diuji dalam percobaan tiap-tiap botol. Yang pertama, pada botol pertama kita masukkan sukrosa sebanyak 10 gram. Pada botol kedua kita masukkan sebanyak 5 gram ragi dan juga sebanyak 10 gram sukrosa. Pada botol ketiga kita masukkan sebanyak ragi 5 gram. Lalu pada botol keempat kita masukkan juga ragi sebanyak 5 gram dan juga sukrosa sebanyak 10 gram. Dan pada botol terakhir, botol kelima, kita masukkan sebanyak 5 gram ragi dan juga 15 gram terigu. Baik, kemudian kita masukkan air panas kepada botol kedua. Suhu yang kami gunakan kurang lebih sekitar air mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Jika sudah, kita bisa mengaduk-aduk masing-masing botol untuk mencampurkan larutan menjadi homogen. Baik, jika dirasa sudah cukup, kita pasangkan masing-masing balon untuk menutup lubang dari botol. Jangan lupa untuk memasangkan label pada masing-masing botol agar nantinya bisa terlihat dengan jelas. Jika sudah, kita akan tunggu bagaimana reaksi yang terjadi pada fermentasi ragi ini, dan kita tunggu selama 24 jam. Pada botol pertama tidak ada gas yang dihasilkan karena tidak ada zat fermentasi. Balon jadi tidak mengembang. Pada botol kedua, karena suhu yang panas akan membunuh zat-zat fermentasi dari ragi. Tetapi pada percobaan kali ini air yang digunakan tidak cukup panas, jadi balon mengembang. Pada botol ketiga, ragi tidak melakukan fermentasi karena tidak memakan makanan seperti glukosa untuk melakukan proses fermentasi. Balon jadi sedikit mengembang. Pada botol keempat, ragi melakukan proses fermentasi karena terdapat sukrosa sebagai makanannya dan menghasilkan gas. Jadi balon mengembang. Pada botol kelima, ragi melakukan proses fermentasi karena ada terigu yang digunakan sebagai makanan. Jadi balon mengembang. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat menarik kesimpulan bahwa adanya gelombang udara yang dihasilkan oleh larutan fermipan ditambah sukrosa itu menunjukkan bahwa pada proses fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap sukrosa menghasilkan gas CO2 dan energi itu dibuktikan dengan balon yang kami pakai mengembung dan terisi gas CO2.